Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka perkuliahan media dan teknologi pembelajaran biologi, ya. Meski secara online lagi. Pak Fikri masih ada tugas di Malang, ini dari hotel di Malang. Ya baik, semoga harapannya tidak mempengaruhi semangat belajar kita. Ya. Hari ini di pertemuan ketiga yaitu tentang prinsip evaluasi media dan juga TKT atau tingkat kesiapterapan teknologi. Baik, mari kita awali. Sebelumnya pertemuan kita dengan baca Fatihah bersama. Semoga semuanya sehat, diberi kemudahan dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya adalah ilmu yang barokah. Al-Adiniyah wa niyatil salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi meskipun secara online, tapi harapannya semua gembira. Insya Allah gembira ya, nggak perlu datang-datang jauh-jauh ke kampus. Pak Fikri juga ini di sela-sela mendampingi KKL tetap gembira bisa menyiapkan materi ini. Ya. Nah, kenapa kok gembira ini yang Pak Fikri sering pakai? Pokoknya kuliah Pak Fikri harus gembira. Karena apa? Kalau nggak gembira itu akan mudah lupa. Kalau senang itu mesti sering ingat. Yang diingat itu yang senang-senang kan. Nah, itu patah lafaznya itu yang penting. Pokoknya gembira. Maksudnya hari ini kita part 3 pertemuan ketiga yaitu tentang prinsip evaluasi terhadap media dan teknologi pembelajaran biologi. Juga tentang kita akan bahas tentang tingkat kesiapterapan. Nah, ini di minggu ketiga ini. Sebelum nanti minggu depan kalian terjun menemui gurunya masing-masing, gurunya dulu. Untuk apa? Mengidentifikasi materi biologi yang dianggap sulit dan permasalahan media pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi hari ini adalah materi yang digunakan untuk bekal besok identifikasi permasalahan di sekolah. Yaitu adalah ini prinsip evaluasi dan tingkat kesiapterapan teknologi. Ya, ini jadi penting. Kalian sebelum bisa membuat, kalau di taksonomi Bloom C1 sampai C6 itu C5-nya adalah evaluate, yang C6-nya create, to create atau membuat. Jadi sebelum produksi media kalian bisa mengevaluasi ini sudah bagus belum sih. Jadi nanti pas kalian sudah buat itu bisa mengevaluasi diri dulu ya. Oh, ini kurang begini media saya. Nah, seperti itu. Makanya hari ini diberi bekal itu. Nah, next. Ini tidak lupa, setiap pembelajaran pasti Pak Fikri ingatkan apa itu output perkuliahan kita atau tujuan pembelajaran kita. Kita masih di pertama, konsep media dan teknologi untuk pembelajaran biologi. Masih konsepnya dulu ini. Sebelum nanti kalian minggu depan, insya Allah, terjun ke ketemu guru itu, analisis kebutuhan pembelajaran. Ya. Baik, ini kemarin Pak Fikri ceritakan tentang, Pak Fikri sampaikan tentang keterampilan thinking design ya. Design thinking, ya, design thinking, yaitu desain berpikir. Ya. Ada 5 tahapan. Nah, kita masih di tahapan empathize, ya, empati. Jadi kita sampai minggu depan itu masih di tahapan empati. Melihat, memahami,
mengapresiasi dan mengkomunikasikan. Jadi kita masih di tahap 1, empati, ya, masih dalam tahap empati. Ya, memahami apa itu prinsip evaluasi media. Baru nanti setelah itu kita bisa mendefinisikan, mendesain, kemudian membuat prototipe, kemudian menguji cobakan. Ya, kita masih di tahap empathize. Kalau di tahapan model pengembangannya, kita di tahapan define atau analisis. Ya. Lanjut. Ini kemarin kita sudah mempelajari, membahas tentang prinsip pengembangan media. Jadi dalam mengembangkan media itu harus satu, memperhatikan tujuan pembelajaran, pasti harus sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan lingkungan. Yang ketiga, memperhatikan karakter, model belajar siswa, kepraktisan dan ketahanan dari media, ketersediaan bahan dan biayanya, efektivitas dan efisiensi waktu. Jadi kalau mengembangkan media harus memperhatikan itu, ya, tidak boleh tidak. Harus tujuannya jelas, harus lingkungannya kita tahu, ya. Harus kita menyesuaikan belajarnya siswa, karakter model belajarnya harus praktis, harus ada ketersediaan bahannya, biayanya, dan juga harus efektif. Kalau nggak efektif, yo malah mempersulit, yo mending nggak usah pakai media. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti pertanyaan bisa langsung di web Pak Vicky, di wikipedia.id atau di YouTube, di komen YouTube itu, atau di WA Group ya. Selanjutnya, prinsip evaluasi. Nah, ini apa yang akan kita pelajari hari ini. Prinsip pertama untuk evaluasi itu ada namanya prinsip pedagogis. Pedagogis itu pembelajaran. Pembelajaran anak, itu namanya pedagogis. Kalau pembelajaran orang dewasa itu namanya andragogis. Ini kalau TK, SD, SMP, SMA itu masih pedagogis namanya. Mahasiswa itu sudah andragogis. Nah, pembelajaran pedagogis ini maksudnya prinsip pedagogis ini apa maksudnya? Adalah prinsip evaluasi. Dalam mengevaluasi itu nanti menyesuaikan tujuan pembelajarannya. Jadi, maksudnya begini. Media ini sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui atau siswa dapat menjelaskan komponen ekosistem. Kenapa kok ekosistem? Pak Fikri itu ngajarnya ekologi sebelumnya. Nah, siswa mampu menjelaskan komponen ekosistem. Tapi medianya misalnya gambar atau video, jadi kurang tepat. Ya. Medianya apa, Pak? Medianya ya tumbuhan dan juga lingkungan sekitar langsung. Jadi siswa diajak keluar ruangan untuk menjelaskan komponen ekosistem. Jadi prinsip evaluasi pedagogis itu prinsip evaluasi yang memperhatikan kesesuaian media tersebut dengan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kalau tidak sesuai tujuan pembelajaran berarti tidak mengikuti prinsip evaluasi pedagogis. Nilai evaluasinya kurang, nilai medianya kurang. Gitu. Yang kedua, prinsip evaluasi adalah validitas dan reliabilitas. Validitas itu valid, tepat. Ya, alatnya tepat. Jadi kemarin Pak Vicky singgung, media itu tidak ada yang paling baik, tapi adalah yang tepat atau yang baik untuk sesuai kondisinya, sesuai materinya, sesuai karakter siswanya. Nah, itu yang tepat. Ya. Bukan berarti media aplikasi yang dengan teknologi yang canggih, misalnya dengan digital, aplikasi Android, itu adalah yang paling tepat atau paling bagus. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi validitas yang valid itu yang tepat. Jadi media ini tepat enggak? Nah, itu nanti nanya nilai validitas atau prinsip validitas.
Reliabilitas itu ajek. Media ini dipakai oleh Pak Fikri, dipakai oleh Mas siapa? Mas Anam, atau dipakai oleh Mas apa lagi Pak Fikri? Oh, ya Mas apa lagi lah, itulah Pak Fikri belum apa. Ya, itu ajek sama. Media dipakai Pak Fikri sama Mas Anam kok nggak cocok, padahal medianya sama, nggak sama. Medianya sama tapi kok dipakai tidak ajek, tidak berubah-berubah. Tidak bisa dipakai oleh Mas Fikri, ya itu namanya tidak reliable. Reliable itu ajek, dipakai siapapun sama. Nah, itu nilai media, prinsip evaluasi media. Dalam mengevaluasi kita harus melihat itu. Jadi pertama melihat pedagogis, yang kedua melihat validitas dan reliabilitas media. Ini kaitannya dengan prinsip lingkungan. Yang ketiga prinsip fisik, yaitu bentuk, ukuran, struktur ini. Prinsip atau nilai fisik dari suatu media. Ya, media dinilai dari fisiknya, bentuknya, ukurannya, strukturnya. Ini berkaitan dengan prinsip pengembangan, yaitu karakter dan model belajar siswa. Ya. Siswa yang aktif banget berarti harus medianya yang tidak mudah rusak. Ya. Medianya yang kalau ruangannya sempit, berarti pakai media yang jangan terlalu besar. Kalau model belajarnya siswa itu lebih suka praktik, berarti pakai media yang untuk menunjang kegiatan praktikum. Itu namanya prinsip evaluasi fisik. Nilai suatu media dilihat dari fisiknya. Ya. Jadi media yang tepat, yang bagus, itu tidak hanya sesuai tujuan pembelajaran, tidak, tapi juga ada fisiknya. Nilai fisiknya, estetika, keindahannya juga dinilai. Selanjutnya adalah prinsip evaluasi kepraktisan dan ketahanan. Ini sama dengan prinsip pengembangan kemarin, jadi yang praktis, yang tahan, itu yang nilainya yang bagus. Yang kelima adalah prinsip evaluasi ketersediaan bahan dan pendukungnya. Ya, sama ini, ketersediaan dan biaya itu. Jadi kalau bahannya sulit dicari atau didapatkan, berarti media itu kurang bagus. Ya, media yang bagus ya alatnya, biayanya tidak terlalu mahal, yang proporsional, terus bahannya mudah didapat. Nah, itu media yang bagus. Salah satu media yang bagus. Nilai suatu media dinilai dari ketersediaan bahan pendukungnya. Yang terakhir nilai efektivitas. Jadi kayak pengembangan media, prinsip pengembangannya. Kalau pengembangan itu harus memperhatikan efektivitas. Nah, efektivitas itu dinilai menjadi nilai tersendiri dari evaluasi media. Ya, harus efektif. Kalau nggak efektif ya. Jadi media yang bagus yaitu memenuhi enam prinsip evaluasi ini. Itu baru bisa dikatakan media yang bagus. Nah, bedanya dengan yang kemarin, Pak, prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan. Pas mengembangkan itu perhatikan itu. Nah, prinsip evaluasi setelah medianya jadi, untuk mengevaluasinya, menilainya memperhatikan 6 prinsip evaluasi ini. Jadi nanti yang dinilai Pak Fikri media itu dinilai ini juga dari 6 ini. Dan nanti kan tugas saya kan buat media. Pak Fikri menilainya dari 6 prinsip ini. Siapapun itu juga nilainya dari 6 prinsip ini. Apakah prinsip pedagogis terpenuhi? Apakah validitas reliabilitas terpenuhi? Nilai fisiknya terpenuhi? Nilai kepraktisan ketahanannya terpenuhi? Nilai ketersediaannya terpenuhi? Nilai efektivitasnya terpenuhi? Ya. Jadi kalau sudah semua terpenuhi, nilainya begitu. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan. Selanjutnya tentang TKT, tingkat kesiapterapan teknologi atau Technology Readiness Level, TRL.
Tingkat yaitu tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna baik pemerintah, industri maupun masyarakat. Jadi TKT itu apa? TKT itu semacam standar yang dibuat oleh Kemenristek. Ini secara umum internasional ini. Terus Kemenristek mengadopsi itu. Jadi standar itu untuk apa? Untuk menjamin media atau teknologi yang dikembangkan itu adalah sudah layak untuk digunakan masyarakat luas. Jadi suatu standar, level, tingkatan yang menunjukkan suatu media itu layak ataupun siap untuk digunakan masyarakat secara luas, pemerintah, industri maupun masyarakat. Perlu diketahui teknologi itu tidak harus yang digital ya. Teknologi itu artinya kan segala sesuatu alat atau sarana prasarana untuk memudahkan pekerjaan manusia, itu namanya teknologi. Roda itu teknologi. Apa namanya? Katrol itu teknologi, bidang miring itu teknologi. Ya. Di sini hasil penelitian berupa yang terkait teknologi ini agar bisa digunakan secara luas, secara umum itu harus melalui itu. Nah, caranya gimana, Pak? Ini ada webnya. Jadi kita tinggal mengisikan di sana, mendaftar, kemudian mengisikan TKT, tingkat kesiapan teknologi, kesiapterapan teknologi. Ini kayak semacam penyetandaran SNI lah. Lalu apakah kita nanti juga kayak gitu? Tidak sampai ke sana. Jadi TKT ini ada 9 level. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi dari definisinya ya. Jadi apa toh itu TKT? TKT itu standar ataupun level-level untuk apa? Menjadi syarat suatu teknologi itu bisa digunakan secara luas. Gitu ya. Atau ini tingkat kondisi ini kalau bahasa luasnya ya. Kalau O-nya, Pak Fikri seringnya kan kemarin temukan O ya. O-nya apa? O-nya itu adalah level kondisi teknologi siap digunakan secara umum, secara luas. Lanjut, levelnya ada berapa? Levelnya ada 9. Ya. Level 1 sampai 3 ini untuk riset dasar. Terus kemudian riset terapan 4 sampai 6, kemudian 7 sampai 9 itu riset pengembangan. Kita baru di riset dasar. Ya. Nanti prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep, aplikasi, pembuktian, konsep, dan eksperimental. Kita sampai 3 ini. Nah, gitu. Jadi ada, kalau secara legal formalnya ya, itu ada 9 tingkat TKT. Misalnya kalau sepeda motor atau handphone atau penemuan apa misalnya, mau uji paten, mau dipatenkan, itu harus melalui tingkat 9 tingkatan ini. Itu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Harapannya ada pertanyaan. Nanti minggu depan tertunya dulu, kemudian mencari informasi terkait permasalahan media, terkait materi apa yang sulit diterima siswa, bukan sulit diajarkan ya, sulit diajarkan kayak ngeremehkan gurunya, sulit diterima siswa sehingga membutuhkan media. Kan kemarin media itu definisinya adalah alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, itu dari Pak Fikri, kurang lebihnya mohon maaf. Harapannya nanti ada pertanyaan ya, bisa ditanyakan. Untuk minggu depan nanti Pak Fikri kirimkan template-nya. Apa itu yang untuk observasi. Itu kurang lebihnya mohon maaf.
tetap semangat dan semoga semuanya sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.